Halo semuanya, balik lagi dengan saya Rizky dan perkenalkan ini adalah SparkOS versi 8. OS ini menggunakan base Android 11 dengan kernel yang digunakan yaitu 4.4.283 dari Ultron. Waktu lalu kita pernah ngebahas SparkOS dan cukup banyak juga yang request untuk ngebahas SparkOS yang versi terbaru ini. Satu hal yang saya suka dari SparkOS yaitu di bagian display interface-nya. Dia kayak punya ciri khas tersendiri gitu guys. Dia beda banget dengan versi-versi AOSP lainnya. Yang biasanya di versi AOSP lainnya itu tampak kaku dan gitu-gitu aja. Namun di SparkOS ini dia tampil lebih bagus. Untuk pemilihan font dan juga ikonnya di sini bagus banget, saya suka. Dan untuk warna aksennya di sini dia akan mengikuti warna dari wallpaper yang kita gunakan. Dan ini fitur yang ada di Android 12. Dan di OS ini juga terdapat menu kustomisasi yang cukup komplit. Di sini kita bisa mengcustom bagian tema, kemudian quick setting, status bar, lock screen, power menu, gestur, notifikasi, navigasi bar, dan button. Cukup lengkap untuk kustomisasinya. Namun sayangnya di OS ini memakan penyimpanan yang cukup gede, yaitu di 9,5 GB. Dan biasanya di OS-OS lain itu memakan kisaran 9 GB doang guys. Oke, dan beberapa hari saya menggunakan OS ini sebagai daily driver. Ini cukup lancar untuk multitasking, scroll-scroll Instagram juga masih lancar. Dan untuk hasil tes performanya, untuk GPU benchmark dia mendapatkan skor 364.800. Ini skor yang cukup rendah. Kemudian kita tes dengan menggunakan CPU throttling, dia cukup stabil guys. Di sini kita bisa lihat untuk grafiknya dia cukup stabil dan untuk maksimalnya ada di 128,147 GB. Rata-ratanya ada di 119,945 GB dan performa minimalnya ada di 110,719 GB. Sayangnya saat saya tes untuk Geekbench 5 dia selalu force close di pertengahan pengecekan. Kemudian untuk performa gaming di SparkOS ini masih kurang. Pertama kita mainkan Asphalt 9 dia masih oke sih, masih lancar, dan untuk settingan grafiknya dia ada di paling rendah. Namun saat beberapa menit kita main game ini dia akan mulai muncul untuk nge-lag-nya. Ya walaupun itu nge-lag tipis aja, 0, sekian detik saat kita nabrak dengan musuh. Kemudian kita mainkan untuk PUBG Mobile. Untuk settingan di sini kita dapat di HD High dan juga kita bisa main di Smooth High FPS juga. Di awal permainan sih ini masih lancar, namun saat kita bertemu dengan banyak musuh, banyak pemain asli, dan dia akan menjadi kayak patah-patah gitu performanya. Padahal di sini saya pakai persettingan di paling rendah guys. Nah, kemudian untuk bermain game berat yaitu Genshin Impact, di sini saya nyerah untuk bermain Genshin Impact di OS ini. Patah-patah banget, dia kayak frame dropnya itu parah banget guys di game ini. Oh ya, untuk settingan sendiri di sini saya pakai settingan default yaitu ada di low. Pokoknya OS ini untuk performa gamingnya itu masih kurang banget. Kemudian untuk performa audio speaker di OS ini cukup bagus, untuk volumenya dia cukup kenceng, dan untuk bassnya juga masih terdengar masih oke. Satu hal yang saya suka dari OS ini yaitu daya tahan baterainya. Dia bisa dibilang awet banget guys. Di sini saya pakai daily driver untuk multitasking, scrolling Instagram dan chatting. Dia mampu bertahan hingga sehari penuh, bahkan hingga malam juga masih bisa bertahan. Lanjut untuk bug yang ada di OS ini. Pertama, di sini saya menemukan bug adanya force close di beberapa aplikasi. Salah satunya yaitu ada di Geekbench 5 yang selalu force close saat saya lakukan pengetesan. Kemudian bug yang kedua yaitu ada di display home screen-nya. Nah, di sini kadang-kadang untuk layout status bar-nya dia berantakan. Kadang-kadang untuk baterainya itu dia melebihi margin guys. Jadi baterainya itu tinggal separuh gitu. Dan untuk selebihnya sih masih oke-oke aja. Untuk Wi-Fi, kemudian Bluetooth dan lain sebagainya berjalan dengan normal di OS ini. Oke, untuk kesimpulan OS ini cocok buat kita kalau misalkan kita pengguna ringan aja. Untuk sosial media, chatting, scroll-scroll Instagram ini masih lancar di OS ini. Dan juga OS ini memiliki tampilan yang beda dengan versi-versi AOSP lainnya. Jadi ya ini bisa kita pakai sebagai obat kalau misalkan kita bosan menggunakan yang AOSP guys. Kalau untuk gaming di OS ini tidak recommended. Jadi kalau kalian gamers, apalagi pemain Genshin Impact, mending skip dulu untuk OS ini. Lanjut untuk penginstalan, di sini kita masuk di recovery, kemudian kita masuk di web dan kita pilih Dalvik, Judge Data System dan juga vendor. Kemudian kita swipe untuk web datanya. Setelah proses selesai, di sini kita masuk di file dan kita pilih untuk file kita. Kemudian kita swipe untuk proses penginstalan. Setelah proses penginstalan selesai, di sini kita masuk di file lagi, kemudian kita pilih gaps dan kita swipe untuk proses penginstalannya.
Dan setelah proses penginstalan selesai, di sini kita bisa langsung pilih reboot system dan kita tunggu aja hingga masuk ke menu OS kita guys. Oke, itu untuk review Spark OS versi 8. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Kalau tidak suka, klik aja tombol dislike-nya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.